Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita hormati kita Ustaz Abdul Majid, Ustaz Dr. Sayyidina Ghaiman, Ustaz Musa, dan juga tentunya untuk kita Bapak Ali, Bapak Fauzi, Bapak Sanusi, juga bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita kembali, yaitu setiap malam Jumat dalam rangka berdoa dan mendoakan almarhum dan almarhumah kita sekaliannya. Sekaligus tentunya kita saling bermusyafaah, ya, bermuajahah, bersilaturahmi, walaupun dalam kondisi yang memang masih dianggap belum bebas kita untuk saling berkunjung sebagaimana keadaan normal, karena memang COVID-19 katanya masih ada. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan kita berdoa, berzikir, membaca Ratibul Hadan, silaturahmi, Allah berikan keberkahan bagi bumi Indonesia. Allah segera angkat itu yang namanya virus corona. Amin. Ada peringatan, ada kabar gembira, ada riwayat atau kisah-kisah di masa lalu, juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk pembacaan Al-Quran atas sekalian ucapan. Itu seperti keutamaan Allah yang Maha Rahman atas sekalian makhluk. Maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran, berarti dia sedang berucap dengan ucapan yang terbaik dari segala macam ucapan. Itu begitu. Wal Hakim Adib bin Mas'udin, dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu itu artinya anak, Mas'ud artinya Pak Mas'ud. Nama aslinya Abdullah, ya, bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Orang yang membaca satu huruf saja dari sekian ayat Al-Quran yang dibacanya, itu Allah berikan satu kebaikan, satu huruf. Satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kata Nabi kalau alif lam mim itu cuma satu huruf. Walakin akan tetapi alif lam mim itu alifun harfun, alifnya satu huruf, walamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya satu huruf. Berarti kalau dijumlah 30 kebaikan. Yang kebaikannya ini kita enggak tahu seperti apa kebaikan tersebut yang diberikan kepada kita. Ini agar kita terus berlomba, termotivasi untuk senantiasa mau
membaca dengan sungguh-sungguh Al-Quran. Makanya kalau ambil wudhu kita baca doanya tuh kalau lagi kekemur, yang kita baca tuh doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika. Itu kalau kita lagi ambil wudhu, kita kumur. Allahumma a'inni, ya Allah saya minta tolong. Saya minta tolong. Atau ya Allah tolonglah saya. Ala tilawati, atas membaca kitabika kitabika. Ini mulut yang lagi kita basuh, kita doain, minta sama Allah dibiarkan mulut yang isinya ada lidah agar mau membaca kitab Allah. Wa kasrati dzikrilaka, dan banyak berzikir kepada Engkau. Itu. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita ngerabat diri lagi, ngapa sih kita malas baca Quran? Berarti ini wudhu kita belum kita cerna. Jadi bacaan wudhu kita belum kita tadabburkan, belum kita resapi. Itulah mungkin salah satunya yang menyebabkan kita ini masih malas baca Quran. Padahal kita minta tolong terus setiap berkumur. Makanya jangan buru-buru baik kalau ambil wudhu kekemur biar air muter di dalam mulut, koplak. Gitu. Iya, sembur kan ke kiri, begitu. Kalau buang air kumur ke kiri. Wa Ahmad an Mu'ad bin Anas. Dari Imam Ahmad dari Mu'ad bin Anas, man qara al-Qur'an, siapa orang yang membaca Quran, wa amila bima fihi, dan ia amalkan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya ada firman Allah yang memerintahkan kita, ada firman Allah yang melarang kita untuk melakukan sesuatu, dan itu kita amali. Ul bisa walidahu tajan yaumil qiyamah, maka Allah akan memakaikan kedua orang tuanya, orang yang baca Al-Quran tadi lalu dia amalkan isinya, mahkota yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is samsi fi buyuti dunya. Itu cahaya mahkota yang dipakai sama emak bapak kita, yang dengan wasilah kita baca Al-Quran sehingga Allah memberikan kemurahannya dan kasih sayangnya. Ahsanu min dau'is samsi, cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Di buyuti dunia, di rumah-rumah dunia. Laukanat fikum, kalau saja pada kalian itu pamajun hukum, lalu bagaimana sangkaanmu bila diamila biha, dengan orang yang mengamalkannya. Kalau anak yang baca Al-Quran lalu mengamalkan saja, orang tuanya bisa dipakaikan mahkota pada hari kiamat, bagaimana anaknya yang baca dan mengamalkan? Masya Allah, itu udah lebih-lebih lah. Jadi luar biasa. Wa Ahmad an Tamimin,
Dan Ahmad dan Tamim man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutun lailah. Siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, maka ditulis baginya bagian atau bagaikan ya ibadah semalam. Jadi sama ibadah semalam 100 ayat. Itu 100 ayat. Nah, duduknya kita ketika baca Al-Quran, kalau punya wudhu, bukan punya wudhu ya, kalau punya udah 25 satu tuh 50. Gak punya wudhu 10. Itu udah luar biasa, ditambah 100 ayat. Maka sebetulnya sunnahnya kita sekurang-kurangnya dalam satu hari itu membaca 5 ayat kalau kita lagi sibuk. Karena memang kata Nabi, Allah menurunkan Al-Quran itu 5 ayat dengan 7 lugat, 7 dialek. 7 dialek apa itu? Ya, kita nggak tahu itu dialek. Kita nggak tahu bahasanya. Jadi apa yang diucapkan Nabi? Makanya orang Indonesia baca Al-Quran ada yang percis kayak orang Arab, ada. Sementara orang Arab sendiri dengan orang India bacanya ada juga yang berbeda. Ajananya kan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang India, orang kita lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Orang Arab lain lagi. Ya. Orang Cina lain lagi. Itu begitu. Kita di Indonesia macam-macam malah. Ya. Macam-macam. Kita di Indonesia. Tapi kita merujuk kepada imam-imam ya di dalam qiraah Al-Quran itu gitu. Adapun tidak sama persis, walaupun udah belajar bertahun-tahun, tapi kagak mau persis itu namanya nasib. Udah nasib kalau itu. Ya, udah belajar bertahun-tahun kok jadi kagak bisa persis. Ya, itu namanya udah nasib yang udah begitu bagiannya. Ya, itu begitu. Jadi sama dengan ibadah semalaman sunat, sama ibadah dengan semalaman sunat. Wal Hakim an Abi Hurairah man qara'a fi lailatin mi'ata ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang membaca Al-Quran pada malam hari 100 ayat, maka dia tidak ditulis minal ghafilin, daripada golongan orang-orang yang lalai. Jadi begitu. Nah, ini penting kita ajarkan juga, kita biasakan kepada anak-anak kita. Cuma memang itulah yang namanya arah menuju kebaikan, arah menuju surga, berat awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat mengalahkan malasnya, ya, sehingga dia giat untuk melaksanakan ibadah. Kata Nabi, innal jannata hubbat bil makari. Sesungguhnya surga itu dipenuhi, diliputi dengan segala sesuatu yang kita seger. Kalau arah ke surga awalnya seger baik. Seger baik. Baca Quran seger, kita sholat sunat seger.
duduk di pengajian segen be. Itu godaan. Makanya sehari semalam kita 17 kali agar selalu ditambahkan hidayah Allah, diberikan petunjuk. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa inna narakum fatisahwa. Dan sesungguhnya jalan menuju arah ke surga itu dipenuhi dengan segala sesuatu yang menggairahkan. Oh gairah kalau jarang menuju neraka, jalan menuju neraka menggairahkan. Ya kembali, mau gairah. Wah pokoknya semangat, begitu. Ya kalau duduk di pengajian ya begini Romana ngelenggu, ya, ngantuk. Coba kalau di tempat-tempatan, waduh, iya kalau di tempat-tempat istilah kata maksiat, wah, jalannya kok angkrak-angkrek, Romana. Jadi kalau ngaji padahal duduk doang, ya terus kayak puhunan layu kayak buruk ya Romana. Kayak puhunan seminggu pada disiram habis panasan. Iya, busuk. Nah, begitulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.